dan cara-cara berdakwah. Yang di situ ada kohron, ada kaulan, ada ingkar, bikol. Saudara-saudara sekalian, panjenengan jangan berharap radikalisme itu habis, tidak bisa. Ini namanya seperti orang rasani orang zina itu kebiyen ya tetap ada. Nanti kalau orangnya mati ya tumbuh lagi, orangnya mati ya tumbuh lagi. Maka semenjak Rasulullah para sahabat itu sudah ada. Dan kenapa ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggih banyak hikmahnya. Yang pokoknya sepeda rusak yo parasi niku ben tanda. Ben penyuluh niku ora tampa bayaran tok ngoten. Ya ben ganjarane napa ben tambah kata. Jadi pundi yang mau berdakwah dan tidak, pundi yang mau mengajar dan tidak. Biar ada bedanya antara orang yang punya himmah untuk mengajar, mendakwahkan agama dan tidak. Kemudian yang kedua tadi napa niku? Pertama, yang kedua untuk yang pertanyaan kedua tadi adalah menanyakan tentang sikap yang seharusnya dilakukan ketika kita ini berada pada situasi heterogen. Antara sini ada Nasrani, ada kemudian musola. Nasrani dakwahnya melalui sedekah-sedekah yang lebih tinggi, sedangkan kita tidak. Ya harus kita imbangi. Masa jenengan tompo bayaran kok gelem ngetokne belas. Ya harus kita timbangi kan, orang berdakwah itu kan ada kalanya kaulan, ada kalanya halan, bahkan lisanul hal absahu min lisanil maqal. Awal dhewe itu kan perintah tok gitu. Perintah sedekah tapi ora tahu sedekah. Ya harus kita imbangi ya. Kalau kita tidak imbangi ya kita kalah. Apalagi begini, golongan radikal itu memang diingung, dipelihara oleh para bohir. Bohirnya ada di negara ini dan ada di luar negeri. Orang-orang kapitalis, orang-orang Israel ketika mengacak-acak negara-negara berkembang yang punya SDA melimpah, mereka ingin menguasai. Caranya bagaimana? Ngingu ideologi-ideologi yang tidak benar, akan terjadi benturan. Kalau sudah benturan, tukaran dewe kan lemah. Amerika datang, Soviet datang, Cina datang, kan begitu. Jadi kalau mereka bisa bersedekah, kalau memang ada bohirnya, ada biayanya untuk itu. Dan kita tahu bahwa persengketaan yang ada di satu negara ini mesti ada channelnya di internasional. Ada bohirnya di internasional. Indonesia punya emas melimpah, Freeport punya batu bara, punya sumber minyak, punya sumber gas, apalagi hari ini punya nikel, ya toh, energi masa depan, karena semuanya nanti akan energi baterai kan. Nah ini luar biasa. Ini mesti ada intervensi namanya proksi. Proksi ini perang jarak jauh, karena invasi sekarang ini kalau tidak darurat akan dimusuhi oleh semua negara. Kalau dulu kan invasi bisa dilakukan kapan saja, sekarang kan tidak bisa. Bagaimana caranya? Diciptakan permusuhan yang ada. Dan caranya bagaimana? Ya ideologi-ideologi kecil yang menyimpang itu dibiayai. Dan biasanya ideologi-ideologi kecil itu lebih semangat. Dan kita tahu bahwa apa yang ditawarkan oleh ideologi kecil itu lebih menarik daripada kita. Satu, kembali kepada Quran dan hadis. Yang kedua, surga dan bidadari. Yang ketiga, ada supermi, ada beras dan yang lain-lain. Nah, awal dhewe kan menawarkan ngamal soleh gitu, ganjarannya oke. Jadi mereka slogannya lebih menarik, benderanya saja lebih menarik, pakaiannya juga lebih menarik mereka. Jadi pakaiannya lebih menarik, performnya lebih menarik. Lah agar kita bisa ngimbangi gimana? Ya kita harus lebih menarik. Apalagi hari ini perang narasi kan. Dikatakan bahwa perang di akhir zaman itu bukan perang nuklir, tapi perang narasi. Karena narasi itu lebih bisa menghancurkan daripada nuklir. Lebih bahaya. Jadi hari ini perangnya perang narasi. Lah bagaimana penyuluh? Ya harus
penyuluhan melalui narasi tapi gak kena dilapor nih, gak kena dilaporan gitu. Oh sekarang bisa melalui narasi. Jadi kita bikin konten berapa nggak bisa. Jadi perang akhir zaman ini adalah perang modern dan perang modern ini adalah perang narasi. Jadi harus diimbangi. Kemudian yang kedua ada antar perguruan, yaitu dipicu oleh ego dan fanatisme. Padahal semua perguruan ya kita yang terbaik, kullu bismim bima ladaihim farihun. Tidak ada orang NU mengatakan Muhammadiyah yang terbaik, tidak ada. Orang NU yang terbaik, Muhammadiyah yang Muhammadiyah yang terbaik, LDI yang LDI terbaik. Perguruan juga begitu. Memang diciptakan untuk itu agar mereka fanatik terhadap golongannya sehingga pendukungnya kan banyak. Oh ini kan pendukungnya oke kan berkati gede. Jadi karena pengaruh ekonomi dan ini golongan-golongan itu timbul ini karena pengaruh ekonomi dan karena pengaruh kekuasaan. Khawarij dengan Syiah saja timbul juga karena pengaruh kekuasaan. Ini masih periode sahabat. Panjenengan tingali sejarah. Wahabi ini timbul kan dikuatkan oleh Inggris sama Perancis. Tanpa dukungan Inggris Perancis tidak mungkin melawan Raja Hussein menang. Kan dipersenjatai. Akhirnya kan kolaborasi antara kekuasaan dan akidah. Maka saya katakan radikalisme ini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dan ini terus ada seperti kemaksiatan, tapi harus terus kita kikis. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jadi nek cara kula di perguruan tinggi itu ajarannya jangan cuma teori jurus-jurus tapi juga harus diimbangi dengan ajaran keimanan dan ajaran akhlakul karimah. Jadi kurikulumnya kudu ditambah gitu, sebelum diwisuda sabuk hitam atau sabuk putih gitu. Itu harus ada ditambah kurikulum yang lengkap. Terus yang ketiga tadi pengembangan dari Baliguani walau ayah, tetapi di sini lebih fokus untuk mempersiapkan generasi khususnya yang mungkin sudah dilakukan oleh para yai di dalam menyiapkan generasi selanjutnya ini tentang moderasi beragama. Ini apa yang kira-kira perlu secara khusus dipersiapkan untuk khususnya para pengelola mungkin. Ya kita harus rapatkan barisan, kita harus konsolidasi. Semua dakwah yang berhasil mulai zaman Rasulullah ini kan ada konsolidasi, terorganisir dengan baik. Kalau enggak ya kita habis. Kan dikatakan apa niko? Idza ja'al haqqu wa zaqal batil inal batila al batil bin nidam al haq bilan nidam qad yahlibul batil bin nidam. Jadi perkara benar ini kalau tidak di manage, tidak diatur dengan baik akan kalah dengan kebatilan yang diatur dengan baik. Jadi harus kita rapatkan, kita barisan. Wali Songo itu yang zaman tahun 1300 saja dakwahnya ada organisasi. Wali Songo itu kan organisasi gitu. Cuman punya Fatihah. Karena undangan rapatnya cukup Fatihah. Di Pamijahan itu kan tempat rapat para wali songo. Jadi para wali songo itu terkonsolidasi, terorganisir dengan baik sehingga Jawa dan Indonesia yang punya Ka'bah, punya Borobudur gitu. Di sini kan kerajaan Hindu besar, tapi bisa kalah dengan wali songo karena wali songo dakwahnya memang terorganisir dengan baik. Sehingga Sunan Kalijogo bagian seni, Sunan Bonang bagian seni gitu, itu kan diatur. Raden Patah di kerajaan, kemudian Syekh Jumadal Kubro itu. Kenapa Syekh Jumadal Kubro makomnya mendekati Mojopahit? Memang tugasnya mendekati kekuasaan. Jadi memang dibagi dengan baik. Kita juga begitu, harus terorganisir dengan baik. Gitu. Baik, sebenarnya untuk peserta hari ini sudah mencerminkan sebuah dinamika. Jadi seragamnya aja mungkin berbeda ya, dari yang kemarin. Kalau hari angkatan pertama kemarin hijau semua gitu, hijau semua. Kalau ini sudah menunjukkan ada identitas ya.
Wah, kreasi ini. Oh, ini dari kecamatan ini dari kecamatan ini. Dan alhamdulillah ini menunjukkan kebersamaan yang luar biasa. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Yayali, jadi sebuah keutuhan. Jadi manajemen atau kebersamaan dari para penyuluh ini menjadi sesuatu yang keniscayaan. Oke, monggo masih ada waktu karena pemateri dari Kesbangpol ini pembuatan flyer atau poster-poster digital ini mulai dikembangkan khususnya bagi para penyuluh untuk membuat sebuah poster-poster slogan-slogan yang dikemas menjadi menarik yang dijadikan sebuah poster digital. Ini bisa menjadi sebuah laporan khususnya di masa-masa pandemi saat ini. Monggo yang masih ada hal yang ingin disampaikan ataupun saran ataupun mungkin masukan atau kritikan, monggo yang dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi dari Badon. Yang kami tanyakan adalah radikalisme agama ini seringkali menjadi pembicaraan di forum-forum. Tetapi sebenarnya ada masalah lain yang termasuk juga bagian dari masalah kita bersama adalah ketidakpedulian dengan agama. Tapi terus yang sering dibicarakan adalah mengenai radikalisme agama. Jadi yang kami pertanyakan adalah dua masalah ini kan sebenarnya tantangan bersama sebenarnya. Yang menjadi bagian kami dari dua masalah ini yang terpenting sebenarnya mana, atau memang dua-duanya, atau bagaimana sikap kita ini mohon. Terima kasih. Terima kasih, cukup singkat, ya, jelas dan padat. Oke. Adamul mubalah biddin wa adamul mubalah biddakwah itu tidak boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar ini kewajiban, jihad ini kewajiban, tapi berlebihan yang keluar dari koridor juga tidak boleh. Jadi orang yang tidak peduli terhadap tetangganya yang maksiat, orang yang tidak peduli terhadap orang-orang yang tidak menjalankan ibadah, kita tahu ini tidak boleh, haram, dosa orang seperti itu. Pun zaman cari dalilnya putih-putih ini betul oleh dosa ini. Semuanya harus peduli terhadap agama, semuanya harus berdakwah, semuanya harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau panjenengan tingali kan begini, orang ini wajib untuk menjalankan agama dengan benar. Dan ketika tahu orang lain menjalankan agama tidak benar, maka kita wajib amar ma'ruf. Semua orang ini berkewajiban untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini bersamaan. Dan orang-orang yang melihat orang lain menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, ini wajib untuk nahi mungkar. Jadi kedua sisi ini wajib dijalankan. Cuman yang berlebihan ini tidak boleh. Masalahnya kan begini, kalau yang maksiat tidak segera didakwahi, niki akibatnya kan pada diri sendirinya. Tapi kalau yang dakwah tapi kekeresen, niki kan menimbulkan pertikaian. Masalahnya di sini loh. Sehingga yang ini agak digemburkan. Padahal sebenarnya yang tidak peduli terhadap agama ini juga harus didakwahi agar mereka peduli terhadap agama. Begitu. Jadi harus ada keseimbangan. Dan moderasi agama itu sebenarnya juga keseimbangan. Jadi jihad itu wajib, tapi tidak boleh tatoruf, tidak boleh berlebihan yang sehingga keluar dari koridor jihad. Begitu. Menjalankan agama ini wajib, tapi kalau ia beribadah kemudian ada ujub dan kesombongan kan juga tidak boleh. Gitu. Tapi tidak beribadah juga tidak boleh. Namanya moderasi itu keseimbangan. Demikian. Oke, saya kira untuk materi pertama ini kita cukupkan. Gus Ali juga sabun saya.
Oke, untuk materi yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini dan nanti akan dilanjut. Kebetulan pada saat ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Bapak Haji Afif Fauzi, SAG MPDI hadir di tengah-tengah kita, yang tentu kita juga menunggu pembinaan-pembinaan dari beliau, khususnya nanti terkait dengan wawasan kebangsaan yang mungkin bisa juga menjadi pegangan bagi kita para penyuluh. Oke. Terima kasih Yai Ali. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita simak bersama mungkin pembinaan, ya istilahnya bukan materi.